Masukkan ikan ke dalam minyak panas. Goreng ikan dengan api besar hingga berwarna kuning kecoklatan dan garing. Dengan menggunakan sutil, siram bagian ikan yang tidak terendam minyak. Gunanya agar membantu proses pematangan ikan dengan cepat. Apabila ikan sudah nampak mengering, balik ikan dengan menggunakan sutil agar tidak patah pada saat dibalik. Goreng kembali hingga kedua sisinya matang merata dan garing. Setelah ikan sudah berwarna kuning kecoklatan, matikan api, lalu angkat dengan menggunakan saringan minyak dan tiriskan. Kok jarang masak ikan? Ya abisnya kalau setiap kali ibu masak ikan jarang dimakan juga. Lagian, ikan yang ibu masak rasanya aneh. Nggak enak, nggak kayak yang di TV tadi ya. Mungkin karena kualitas ikan yang ibu beli nggak bagus. Aduh ayah, masalahnya dapetin ikan segar itu susah. Makanya ibu malas beli ikan. Kenapa ibu nggak beli di pasar ikan aja? Ya enggak lah ya, tahu sendiri kan pasar itu bau. Ibu harus pakai masker, bau amis, kotoran di mana-mana, dan lalatnya banyak banget ayah. Ditambah aromanya itu amis banget. Ibu harus pakai baju double-double. Kalau enggak ya bisa bau nih baju. Yang bikin malas lagi ya, ikannya enggak sehat. Ibu mah malas banget deh. Ibu mah malas banget. Ibu mah malas banget deh. Ibu mah malas banget. Sampai kapan orang-orang berpikir bahwa pasar ikan itu memiliki bau tak sedap? Becek. Dan tidak nyaman. Pedoman ini bertujuan mengatur semua aspek yang berkaitan dengan keberadaan, kualitas, serta kenyamanan sebuah pasar ikan. Agar terjaga kualitasnya, hasil perikanan setelah turun dari kapal harus langsung didinginkan. Ikan dicuci harus dengan air minum atau air laut. Sama halnya dengan peralatan yang kontak langsung dengan ikan. Kualitas sumber daya manusia menentukan kualitas ikan.
Selain kompeten, mereka yang bekerja di bidang perikanan harus mengerti apa tidak. Sebagai seorang pedagang di pasar, satu, tempat kebersihan dijaga, kedua, ikannya ditata, baru ditatakin es biar kesegaran ikannya terjaga semua. Kebersihan dijaga untuk kesehatan. Harus memakai sarung tangan, sepatu yang sesuai, seperti sepatu bot atau sepatu karet yang tidak masuk air, dan tidak boleh memakai perhiasan. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah sekali terkontaminasi dan mengalami pembusukan. Sarana penyimpanan ikan terdiri dari sarana penyimpanan beku, basah. Masing-masing harus terpisah. Gudang dingin ikan yang memenuhi syarat mutlak dibutuhkan. Bak penampungan ikan hidup. Cool box. Dan yang tak kalah penting adalah ketersediaan bak sampah tertutup di areal pasar. Agar ikan dapat terus terjaga kesegarannya hingga saat dijual di pasar, maka penanganan yang tepat layaknya dilakukan. Seger-seger, ikannya masih baru kan, jadi nggak bau, masih segar. Rasanya manis, lain beda kalau saya beli di ini, ikannya keras kalau dimasak. Jadi tahu itu kan pakai apa, udah direndam apa gitu. Makanya saya suka kesini belinya jadinya. Bangunan pasar ikan memiliki persyaratan sendiri. Dinding harus rata dan halus, lantai yang kuat tidak mudah pecah, tahan terhadap minyak ikan, air garam, hingga desinfektan. Warna terang, kedap air, dan tidak berpori. Atap harus terbuat dari plafon dengan bahan yang kedap air. Ruangan juga harus memiliki cahaya penerangan yang cukup. Lampu harus dilengkapi pelindung untuk menghindari pecahan lampu. Semua pasar ikan harus mempertimbangkan keberadaan sumber air yang bersih dan memadai. Begitu pula dengan suplai es batu. Setiap sisi ruang pasar ikan
Sekaligus juga meja-meja display harus memiliki saluran pembuangan limbah. Tempat mencuci tangan pun harus tersedia di dekat meja display. Fasilitas toilet yang terpisah dari proses penjualan dan tempat penanganan ikan. Peralatan-peralatan tersebut adalah pisau, pisau harus yang tajam dan tidak mudah berkarat. Talenan. Jangan menggunakan talenan yang berbahan dasar kayu. Timbangan, keranjang, troli, dan meja display. Meja display harus terbuat dari bahan yang tidak mengkontaminasi ikan. Pasar ikan harusnya memiliki struktur pengelolaan yang diketuai oleh kepala pasar yang membawahi bidang administrasi, bidang operasional, dan bidang manajemen mutu, serta keamanan pangan. Untuk pemeliharaan rutin kita lakukan secara berkala, harian, bulanan, bahkan tahunan. Menyangkut masalah perlengkapan, untuk kualitas ikan pun harus kita perhatikan juga. Air kita langsung dari air PDAM, kemudian air bersih. Saya melakukan operasional di dalam pengecekan langsung ke pedagang setiap hari. Setiap aspek operasional saya melakukan pencatatan untuk mengetahui kualitas barang, terutama ikan dan kondisi pasar. Yang pasti dari bangunan ya, itu harus terjaga, terawat ya, bersih ya, termasuk toiletnya, termasuk semua tempat cucian yang ada di pasar ini. Saluran air, pembuangan air juga kita harus bersih. Pembuangan sampah kita juga harus pastikan setiap hari harus bersih. Nah, di samping itu idealnya juga pengelola ikut memastikan distribusi ikan ya, yang dari pemasok sampai ke penjual di pasar ini itu jelas ya. Kemudian ikan waktu ditimbang juga media timbangannya juga harus sehat gitu ya. Kemudian juga untuk kemasannya kita juga harus perhatikan di situ, dan itu harus menjamin untuk kesehatan. Kita menuju pasar sehat, ya. Pasar bersih belum tentu sehat kan ya. Jadi makanya di sini kita coba semua, baik di infrastrukturnya, fasilitasnya, dan pedagangnya sendiri kita akan bangun menuju pasar sehat itu, termasuk produk komoditi yang dijual oleh mereka. Guna memastikan kegiatan perdagangan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas, pasar ikan harus dikelola di bawah pedoman operasional yang berkesinambungan.
Jika pasar ikan memiliki fasilitas penjualan yang optimal, selain keadaan infrastruktur yang bersih, semua pasti lebih bersemangat pergi ke pasar ikan. Bersih, nggak becek, nggak bau, jadi kita belanja nggak jijik gitu, nyaman gitu. Kayak gini kan bersih. Harusnya pasarnya memang yang bersih, ya nggak kotor, nggak bau, tempatnya nggak jorok gitu. Seperti umumnya lagi, kalau pasar-pasar itu kan memang becek, jorok, pasarnya bau lagi. Masyarakat kita memerlukan pasar ikan yang bersih dan higienis, karena dengan demikian akan sangat membantu tersedianya ikan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta secara bertahap akan membangun, menyediakan, termasuk merehabilitasi pasar ikan yang ada. Kita akan melengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk listrik yang diperlukan bagi pengoperasian fasilitas-fasilitas tersebut. Untuk itu, pemerintah juga bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah akan melakukan berbagai pelatihan bagi para petugas tentang cara-cara pengelolaan pasar ikan yang baik. Apa harapan kita dengan semua upaya ini? Harapan kita adalah akan tersedia ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi masyarakat kita. Wow! Ikan goreng. Beli ikan di mana, Bu? Ya di pasar ikan lah. Loh, bukannya kata ibu pasar ikan itu? Oh, udah enggak. Pasar ikan sekarang kan lebih bersih dari pasar ikan yang dulu. Bedanya apa, Bu? Bedanya, pasar ikan sekarang lebih bersih, nggak becek, nggak bau. Ikan-ikannya juga segar kan? Ayo makan. Enak kan? Mantap. Ntar lagi ya, Bu. Oke. Ayah, cuci piring ya. Hah? Mau kemana, Bu? Pasar ikan dong. Pasar bersih, ikan bermutu, masyarakat sehat.